ada adik, kakak atau orang tuanya gemuk, maka resiko untuk kita mengalami obesitas juga lebih tinggi. Jangan lupa juga rutin aktivitas fisik atau olahraga, misalkan terbatas waktu mungkin lebih perbanyak jalan kaki, naik turun tangga, atau misalkan mondar-mandir. Jadi jangan cuma banyak duduk atau banyak tiduran. Jadi dari berbagai jurnal itu memang obesitas memang meningkatkan resiko terjadinya diabetes karena ya massa lemak, terutama massa lemak visceral itu memang beresiko untuk memicu diabetes. Jadi Izin dan Sivitas Hospital RSUD Ciawi. Jumpa lagi di acara PDKT Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Aristia Puspita Husin sebagai moderator pagi ini. Tema pagi ini adalah kupas tuntas obesitas dari junk food hingga diet yang cocok. Untuk pembicara pagi ini kita telah hadir dengan kita saat ini yaitu Dr. Imelda Wiradharma, Magister Ahli Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi Dokter Tia. Bagaimana dok, sehat dok? Sehat. Langsung kita mulai saja ya dok ya. Oke. Untuk seperti biasa di PDKT akan ada 2 sesi pembicara, yaitu materi dan sesi tanya jawab. Jangan lupa nanti untuk ikutin sampai akhir karena nanti akan ada dipilih 3 pertanyaan terbaik dari YouTube dan Instagram dan akan mendapatkan hadiah dari RSUD Ciawi. Langsung saja kita mulai ya dok. Ini kan topik kita membahas mengenai obesitas dan apa sih itu obesitas dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi yang perlu kita ketahui itu kan sejauh ini kita tahu obesitas itu orang gemuk. Tapi obesitas itu terjadinya kenapa? Dan istilahnya penyebab-penyebabnya apakah hanya karena kelebihan makanan atau apa, itu yang akan kita bahas. Jadi obesitas ini sebenarnya adalah suatu kondisi di mana lemak tubuh itu berlebihan dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan masalah kesehatan. Nah, dari mana kita tahu kita mengalami obesitas? Nah, kita bisa lihat dari berat badan kita yang di atas normal. Nah, obesitas ini terjadi karena kalori yang masuk ke dalam tubuh lebih besar dibandingkan kalori yang keluar. Atau bisa dibilang makanan yang kita makan ini melebihi dari kebutuhan badan kita untuk kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk aktivitas. Dan kelebihan kalori ini akhirnya akan disimpan sebagai lemak. Nah, penyebab obesitas itu apa aja sih? Paling sering memang adalah pola hidup yang santai. Jadi malas gerak, atau misalnya habis makan tiduran, habis makan duduk. Jadi tidak ada aktivitas yang untuk membakar lemak itu untuk membakar lemak yang berlebihan. Terus kebiasaan pola makan yang tinggi gula dan tinggi lemak. Selain faktor-faktor dari asupan makanan, juga sebenarnya banyak faktor-faktor lain juga yang bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Misalnya faktor keluarga. Jadi kalau misalkan ada adik, kakak atau orang tuanya gemuk, maka resiko untuk kita mengalami obesitas juga lebih tinggi. Terus misalnya ada konsumsi obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan peningkatan massa lemak seperti golongan obat-obat steroid. Pola makan atau pola tidur atau istirahat yang tidak teratur. Jadi misalnya suka begadang atau misalnya tidurnya cuma sebentar, cuma beberapa jam saja, jadi kurang istirahat yang cukup. Kebiasaan minum alkohol yang berlebihan atau ada gangguan hormonal ini juga bisa menyebabkan obesitas. Nah, dampak metabolik obesitas itu apa sih? Nah, seperti kita ketahui kan paling sering yang kita sering dengar itu obesitas bisa menyebabkan diabetes, sakit jantung, stroke, darah tinggi. Tapi juga sebenarnya dia pemicu dari berbagai penyakit lainnya seperti kanker, batu empedu, kolesterol tinggi, bahkan bisa menyebabkan infertilitas terutama pada wanita. Selain itu juga bisa terjadi gangguan sleep apnea. Sleep apnea itu seperti mengorok atau henti napas pada saat tidur. Nah, itu juga cukup berbahaya. Next. Nah,
kita tahu obesitas ini dari mana sih? Bagaimana cara kita mengukur obesitas? Nah, obesitas ini kita mengukurnya dari perbandingan berat badan dan tinggi badan. Jadi kalau misalkan kita ukur misalnya berat badannya sekian, tinggi badan kita sekian. Jadi berat badan dalam kilogram ini dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi kalau misalkan rumusnya ini berat badan kilogram dibagi tinggi badan kali tinggi badan tapi dalam satuan meter. Jadi misalnya berat badannya 70 kilo, tinggi badannya 150 cm. 150 cm itu sama dengan 1,5 meter. Jadi 70 dibagi 1,5 kali 1,5 atau 70 dibagi 2,25. Nanti hasilnya berapa? Nah, itu adalah nilai dari IMT. Misalkan IMT kita lebih dari 25 kilogram per meter kuadrat. Nah, itu kalau untuk orang Asia itu udah masuknya kategori obesitas gitu. Jadi kalau misalkan kita masih kurang dari 25 masih aman. Itu masih termasuk golongan berat badan yang normal. Tapi kalau sudah lebih dari 25 untuk orang Indonesia itu sebenarnya sudah masuk kategori obesitas. Nah, tapi sebenarnya untuk melihat kondisi obesitas itu atau enggak, sebenarnya kita harus juga lihat massa lemak dan massa bebas lemak. Jadi massa lemak sudah pasti komposisi lemak tubuh kita yang ada di seluruh tubuh. Nah, kalau massa bebas lemak ini adalah seperti massa otot, massa tulang, cairan tubuh. Jadi sebenarnya tidak terpaku hanya dari IMT-nya saja, tapi kita juga harus lihat massa bebas lemaknya juga. Nah, bagaimana kita mencari tahu kita ini massa bebas lemaknya gimana, massa lemaknya gimana? Nah, itu kita harus ada pengukuran dengan alat yang namanya alat BIA atau alat pemeriksaan komposisi tubuh, bioimpedance analysis. Jadi untuk melihat tubuh kita ini seperti apa sih, struktur badan kita seperti apa, apakah kita memang obesitasnya benar karena lemaknya yang berlebihan atau obesitas tapi otot kita bagus gitu. Karena ada seperti atlet itu sebenarnya kadang-kadang kita lihat sebenarnya kalau kita lihat dari IMT-nya mereka termasuknya berat badan lebih atau obesitas tapi kok badannya bagus ya, langsing segala macam. Nah, ternyata karena massa ototnya ini besar. Jadi IMT ini kita tidak bisa jadikan patokan pasti atau patokan resmi untuk melihat seseorang itu obesitas atau tidak. Jadi kita juga harus melihat secara keseluruhan dari komposisi tubuhnya. Nah, kita di Rumah Sakit Ciawi ini sudah ada alatnya untuk memeriksa komposisi tubuh. Jadi nanti yang berminat bisa datang ke Rumah Sakit Ciawi. Luar biasa. Nah, untuk mencegah obesitas seperti apa? Nah, sudah pasti harus mengatur keseimbangan asupan makanan, jadi asupan kalori kita, sama memperhitungkan juga kebutuhan kalori kita yang keluar ini berapa. Jadi kita harus menjaga keseimbangan, jangan sampai berlebihan, dan yang kelebihannya ini akhirnya disimpan sebagai lemak. Jadi, nah itu yang kita harus menyeimbangkan antara yang masuk dan yang keluar. Kalau untuk menurunkan berat badan, otomatis yang kalori yang keluar harus lebih tinggi daripada kalori yang masuk gitu. Selain itu kita juga bisa memperbanyak aktivitas fisik atau olahraga. Juga kita mengatur pola makan atau menjaga pola makan kita dengan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu ya komposisi antara karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, seberapa porsi sayur dan buahnya segimana. Nah, itu harus dijaga keseimbangannya. Juga membatasi makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam. Ini kita harus mulai mengurangi. Istirahat yang cukup juga perlu, mengatasi stres, dan kalau misal ada gangguan hormonal ini harus diterapi. Nah, saat ini kan banyak sekali ya diet macam-macam ya dok ya, yang beredar di masyarakat. Cuma saya mungkin tidak akan membahas semua macam diet tersebut. Jadi hanya beberapa diet populer saja yang akan kita bahas. Seperti mungkin yang sekarang mungkin cukup ngetren ya, kayak semacam diet intermittent, diet keto, diet vegetarian, atau diet mayo. Jadi kita hanya akan membahas beberapa saja yang mungkin yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Nah, untuk pertama saya akan membahas mengenai diet intermittent fasting dulu. Mungkin Healthizen udah sering denger ya diet Deddy Corbuzier, sudah familiar juga. Dan
Cuma jalaninnya seperti apa sih? Mungkin kadang-kadang masih bingung. Nah ini kan sebenarnya diet intermittent fasting ini diet dengan cara puasa, di mana jangka waktu puasa ini makin lama makin sempit. Jadi dia ada istilahnya ada periode makan, ada periode puasa. Jadi di mana periode makannya itu makin lama makin sempit karena kita ini menyempitkan waktu makan supaya penurunan berat badannya ini akan kelihatan progresif. Tapi diet ini biasanya tidak membatasi jenis dan jumlah makanan. Jadi misalkan dalam rentang waktu tersebut makanan yang dimakan dan jenisnya biasanya tidak terlalu ketat. Tidak seketat kalau di mana kita misalkan untuk mengurangi kalori, jadi agak lebih bebas. Cuma yang dibatasi ini memang waktu makan. Nah, biasanya untuk polanya sendiri misalnya 12 jam puasa, 12 jam makan. Nanti kalau misalkan dia sudah sanggup diketatkan, kita lebih ketat lagi, misalnya 8 jam makan, 16 jam puasa, sampai kadang-kadang yang lebih ketat lagi hanya rentang waktu makannya itu cuma 1 jam saja, 23 jamnya ini puasa gitu. Bahkan ada yang selama 24 jam itu tidak makan sama sekali. Jadi 1 hari dalam seminggu itu puasa total, tidak makan apa-apa, jadi hanya minum air putih atau minum minuman non kalori. Nah itu yang istilahnya sudah lebih berat lagi levelnya. Berikutnya yang sering mungkin banyak yang cukup terkenal juga diet keto ya dok. Ini banyak yang katanya diet keto nih makan segala macam, makan daging yang enak-enak segala macam. Boleh enak. Diet enak apa tuh? DEBM, diet enak bebas makan ya. Tapi sebenarnya konsepnya nggak seperti itu. Jadi kalau diet keto itu kita mengutamakan, memang kita makannya banyak yang berlemak atau yang mengandung daging atau protein lah. Tapi yang mengandung lemak harusnya mengandungnya lemak baik. Jadi kalau DEBM ini sebenarnya kalau kita perhatikan dia lebih tingginya lemak jenuh. Sedangkan kalau diet keto itu target kita adalah lemaknya adalah sumber lemak yang sehat. Sumber lemak omega 3, omega 6, omega 9 itu yang kita harus perbanyak. Kalau misalkan DEBM itu sebenarnya lebih banyaknya lemak jenuh. Justru itu tidak bagus untuk kesehatan. Memang berat badan mungkin turun, tapi efek samping jangka panjangnya kurang baik. Tapi kalau diet keto kita lebih mengutamakan sumber lemaknya dari lemak sehat. Jadi misalnya seperti telur omega 3, ikan laut, kacang-kacangan, keju, alpukat, minyak zaitun. Cuma memang kekurangan diet ini adalah konsumsi karbohidratnya sangat sedikit sekali. Dan kita tidak bisa makan sayur dengan porsi yang cukup. Jadi kadang-kadang efeknya seperti konstipasi atau susah buang air besar dan lain-lain. Oke. Nah, berikutnya adalah diet mayo. Diet ini sebenarnya sudah lama diet yang sudah cukup populer di luar negeri ya, dan sudah diet yang cukup baik lah, cukup dengan pola makan seimbang. Jadi pola makan seimbang itu konsumsi sayur-sayurannya cukup, sumber karbohidratnya cukup, proteinnya seimbang, tapi proteinnya biasanya kayak misalkan daging yang rendah lemak. Jadi kalau misalnya kalau diet keto itu sumber protein yang tinggi lemak, kalau diet mayo ini proteinnya rendah lemak atau tanpa lemak. Terus juga kita mengkonsumsi sumber karbohidrat yang tinggi serat dan mengkonsumsi protein hewani dan nabati yang seimbang. Nah, ini sebenarnya diet yang cukup baik untuk dijalankan karena dia merupakan diet dengan pola makan yang seimbang. Tapi namun juga diet ini kadang-kadang kalau tidak diimbangi dengan aktivitas atau olahraga yang rutin, kadang-kadang berat badan pun suka sulit untuk turun. Jadi makanya harus seimbang antara pola asupan makan yang baik dengan aktivitas fisik atau olahraga yang rutin juga. Kemudian ada diet vegetarian. Mungkin sudah sering dengar ya, kalau vegetarian itu kan sama sekali menghindari pola makan atau produk makanan yang bersumber dari hewani. Jadi hanya makan dari sumber nabati aja. Jadi hanya mengkonsumsi nasi, sayur-sayuran, tahu tempe atau kacang-kacangan atau biji-bijian. Jadi atau jamur. Jadi sama sekali tidak mengkonsumsi produk hewani. Atau kadang-kadang ada juga yang masih mengkonsumsi produk hewani tapi dalam jenis terbatas, seperti cuma mengkonsumsi susu atau telur atau keju, tapi tidak mengkonsumsi
produk hewani yang lain. Nah, diet ini juga cukup baik karena diet seperti ini kan sangat rendah lemak ya, jadi rendah dan tinggi serat. Jadi memang sangat baik untuk menurunkan resiko berbagai penyakit metabolik. Jadi resiko penyakit jantung berkurang, resiko diabetes berkurang, resiko kolesterol tinggi berkurang. Cuma memang diet ini juga ada kelemahannya gitu, karena sumber makanan yang dikonsumsi ini kebanyakan dari produk nabati. Kadang-kadang beberapa jenis vitamin atau sumber lemak yang adanya cuma di produk hewani jadi defisiensi gitu. Jadi seperti kadang orang-orang yang menjalankan diet vegetarian ini kita sering temui kekurangan vitamin B12 yang bisa menyebabkan anemia, kurang vitamin D, kurang protein, kurang asam lemak omega 3, kurang zat besi dan kalsium. Jadi memang ada beberapa kelemahannya juga. Makanya kalau orang-orang dengan yang menjalankan diet vegetarian harus mengkonsumsi berbagai jenis produk nabati yang sangat-sangat beragam untuk mencegah kekurangan dari berbagai vitamin dan mineral tersebut. Nah, jadi mungkin take home pay yang ingin saya sampaikan adalah ini kan jenis diet ini ada berbagai jenis macam ya dok ya. Jadi nggak cuma 1-2 macam aja. Kita harus memilih jenis diet apa sih yang paling cocok buat kita gitu. Jenis diet apa yang kita bisa jalankan dalam jangka waktu panjang. Jadi jangan cuma oh dok saya cuma udah menjalani cuma sanggupnya sebulan 2 bulan, berat badan sudah ideal tercapai, tapi karena motivasinya rendah atau kadang nggak sanggup dietnya dijalankan lagi, akhirnya balik ke pola makan seperti semula dan berat badan naik lagi. Jadi kita harus benar-benar memilah diet apa sih yang terbaik untuk kita, terutama yang kita bisa jalankan dalam jangka waktu panjang, kalau bisa bahkan seumur hidup gitu. Jadi kalau misalkan sudah tercapai berat badan yang ideal menurut pribadi sendiri atau misalkan menurut dokternya, pertahankanlah pola makan yang sudah ada. Jangan balik lagi ke pola makan semula gitu, karena itu yang akan menyebabkan berat badannya menjadi yoyo. Jangan lupa juga rutin aktivitas fisik atau olahraga, misalkan terbatas waktu mungkin lebih perbanyak jalan kaki, naik turun tangga, atau misalkan mondar-mandir. Jadi jangan cuma banyak duduk atau banyak tiduran sehabis makan. Jadi kalau bisa banyak bergerak. Terus perkuat motivasi awal menurunkan berat badan ini apa sih? Biasanya yang datang ke saya ini, dok saya pengen langsing, tujuannya apa? Misalkan ingin menikah, jadi pas nikah pakai baju pengantinnya bagus gitu, kelihatannya di foto bagus. Tapi kadang-kadang udah menikah ya udah gitu. Nah, atau misalkan lutut saya sakit, jadi saya disuruh menurunkan berat badan supaya lututnya nggak sakit lagi, supaya jalannya enak. Nah, tapi kadang-kadang begitu udah berat badan turun, lututnya udah nggak sakit, makannya balik ke semula lagi. Nah, itu yang kadang-kadang sering pasien lupa, karena faktor-faktor pemicu dia sakit ini sebenarnya kan karena berat badan berlebih. Nah, terutama yang paling gampang ini kita harus banyak membatasi bahan makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi garam. Nah, ini yang biasanya makanan fast food ini yang sering yang tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi garam. Jadi kita harus membatasi makan makanan fast food karena ini yang paling sering memicu obesitas. Seperti itu. Berarti memang balik lagi semuanya harus disiplin ya dok? Ya disiplin terutama sih. Jadi istilahnya jangan berat badannya udah enak nih, udah enteng, udahlah saya makan minum manis lagi atau makan fast food lagi. Nah itu yang akan istilahnya menyebabkan berat badannya yoyo gitu. Karena kita lupa menjaga pola makan, udah menganggapnya udah kurus ini, makannya balik lagi aja deh gitu. Langsung nanti balik lagi ya dok. Iya. Seru banget ya dok, menarik banget tema hari ini ya dok. Langsung kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali dok. Oke, boleh dok. Ya. Pertanyaan dari Instagram yang pertama dari Instagram Emir Fajar 24. Dok, apakah penyakit diabetes bisa disembuhkan total, dan perbedaan penyakit diabetes pada anak dan dewasa bagaimana dok mengatasinya?
apakah diabetes bisa sembuh total? Nah, kita harus tahu dulu diabetesnya sebabnya apa. Kebanyakan diabetes itu kan karena terutama pada dewasa, diabetes tipe 2 itu disebabkan karena pola makan atau gaya hidup. Jadi pola makan atau yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak itu menyebabkan diabetes. Jadi mengganggu produksi insulin atau sensitivitas insulin. Jadi kalau misalkan orang diabetes tipe 2 itu kan biasanya kelainan pada sensitivitas insulin yang disebabkan karena kadar lemak yang berlebihan. Apakah bisa sembuh? Biasanya sulit untuk hilang total. Namun biasanya kalau orang diabetes itu bisa terkontrol dengan pola makan, dengan perbaikan aktivitas fisik. Jadi kalau sembuh total biasanya setahu saya tidak bisa, tapi bisa terjaga tanpa obat dengan pola makan dan pola hidup yang baik dan benar. Jadi pertama ya harus diperbaiki ya pola makan dan aktivitasnya dulu untuk memperbaiki sensitivitas insulinnya. Namun kalau yang sudah berat, misalkan pada pasien-pasien yang sudah mungkin sudah menggunakan terapi insulin, biasanya memang itu lebih sulit ya untuk kembali tanpa obat, karena biasanya itu memang sudah resistensi insulinnya udah berat gitu. Terus apakah penyakit diabetes, perbedaan penyakit diabetes pada anak dan dewasa? Nah, kalau anak ini kan kebanyakan diabetesnya tipe 1 ya. Jadi kalau diabetes tipe 1 ini biasanya kan pemicunya beda dengan pemicu diabetes pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak ini kebanyakan bisa karena faktor autoimun atau ada virus atau bakteri yang menyerang sel pankreas. Jadi dia produksi insulinnya ini terganggu atau sama sekali tidak bisa memproduksi insulin. Beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu dia masih bisa, pankreasnya masih bisa memproduksi insulin, cuma tubuh kita sensitivitasnya berkurang atau resisten terhadap insulin tersebut. Jadi beda permasalahan. Nah, untuk penanganannya pola makannya hampir mirip, cuma memang untuk obat-obatannya memang berbeda. Jadi tetap ada pembatasan konsumsi gula, pembatasan konsumsi lemak, pengaturan makanan, misalkan makanan yang tinggi serat, protein yang cukup, dan jenis-jenis lemak yang sehat. Jadi itu juga untuk pengaturan makanannya hampir sama, hanya memang untuk penanganan terapi obat-obatannya berbeda. Jadi pada dewasa dan anak. Berarti emang semuanya dari gaya hidup juga ya dok? Kalau pada dewasa pada gaya hidup. Cuma kalau untuk anak yang misalkan diabetes tipe 1 memang penyebabnya berbeda ya dok ya. Memang bukan dari gaya hidup, tapi karena mungkin dari autoimun atau ada infeksi pada pankreas. Oh ya, tapi harus diingat juga saat ini diabetes tipe 2 pada anak-anak ini sudah mulai meningkat loh dok. Jadi kalau dulu kan kita seringnya diabetes tipe 2 kan banyak pada orang dewasa yang udah tua, umur 40, 50, 60 baru kena diabetes. Nah, sekarang kecenderungannya ini orang makin muda gitu. Jadi baru umur 20-an, belasan tahun tapi udah kena diabetes tipe 2. Jadi semakin kecenderungannya ini semakin usia penyakit metabolik ini semakin muda. Jadi harus harus dicari tahu dulu juga diabetes pada anak ini tipe 1 atau tipe 2. Jadi karena penanganannya ini berbeda gitu ya. Lanjut ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya masih tentang diabetes ya dok. Okay. Perbedaan antara diabetes 1 dan tipe 2 dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk mencegah terjadinya diabetes. Oke, kalau perbedaan kan tadi sudah dibahas ya. Jadi kalau tipe 1 ini kan penyebabnya biasanya terutama menyerang pada anak-anak atau remaja, dan biasanya disebabkan oleh mungkin autoimun atau infeksi. Kalau misal tipe 2 ini kebanyakan karena faktor gaya hidup atau pola makan. Gaya hidup itu kayak hidup sedentary, pola makan tinggi gula, tinggi lemak, atau jarang aktivitas fisik, jadi memicu diabetes tipe 2. Terus kalau untuk pencegahannya apa? Otomatis harus membatasi makanan yang tinggi karbohidrat simplex, yang tinggi lemak, perbanyak aktivitas fisik, menjaga berat badan jangan berlebihan. Nah, itu bisa mencegah diabetes tipe 2. Seperti itu.
Selanjutnya ya dok, dari pertanyaan lagi ya dok, dari YouTube Emilia, dok bagaimana caranya diet sementara hobinya makan, dan kenapa ada yang makannya sedikit tapi cepat gemuk, dan ada juga yang badannya kurus makannya banyak tapi tetap dia nggak gendut-gendut gitu. Jadi sebenarnya kan faktor-faktor yang menyebabkan obesitas itu kan macam-macam ya, nggak cuma pola makan. Memang paling banyak ini memang pola makan atau gaya hidup yang sedentary. Tapi kan seperti saya bilang tadi, nggak cuma itu aja, tapi bisa juga karena faktor keturunan, faktor hormonal, faktor obat-obatan dan lain-lain. Jadi kenapa kadang-kadang yang makannya sedikit tapi cepat gemuk? Nah, harus dilihat makannya sedikit cepat gemuk tapi aktivitas fisiknya bagaimana? Apakah memang jarang gerak, itu cuman geraknya di rumah aja, atau kerja tapi kerjanya banyak duduk gitu. Jadi jarang beraktivitas yang membakar kalori lah. Jadi biarpun makannya udah sedikit, kenapa berat badannya susah turun? Mungkin karena pembakaran kalorinya kurang, seperti itu. Atau ada juga yang kenapa udah kurus, makannya banyak, tapi berat badannya kok nggak naik-naik. Nah, mungkin pertama metabolisme dasar orang tersebut memang dasarnya udah tinggi gitu. Jadi mau makan seberapa banyak apapun cepat, pembakarannya pun cepat. Jadi memang itu kadang-kadang bisa dibilang bawaan ya. Dan mungkin massa ototnya pun besar, karena dengan massa otot yang besar, metabolisme dasarnya atau metabolisme basal orang tersebut juga tinggi. Jadi kayak misalnya atlet kan kita lihat makannya sangat-sangat super banyak sekali, bisa mencapai mungkin 3.000 4.000 kalori setiap hari. Tapi kok badannya enggak gemuk ya, malah kurus gitu. Nah, pertama ya karena dia aktivitasnya tinggi. Dia kan harus olahraga, dia lari, dia loncat, dia berenang, dan massa otot atlet itu kan besar. Nah, itu yang mempengaruhi keluaran energinya juga besar, makanya berat badannya ini susah naik seperti itu. Jadi jangan heran kenapa orang kurus tapi ada yang susah, makannya banyak tapi susah gemuk, ya mungkin faktor-faktor tersebut yang menentukan seperti itu. Lanjut ya dok. Ya. Untuk apakah ada dok mitos atau fakta obesitas lebih rentan terhadap penyakit diabetes, dan apakah sering begadang dan merokok itu penyebab penyakit diabetes? Oke. Kalau obesitas benar ya, itu banyak penelitiannya sih ya. Jadi dari berbagai jurnal itu memang obesitas memang meningkatkan resiko terjadinya diabetes, karena ya massa lemak, terutama massa lemak visceral itu memang beresiko untuk memicu diabetes. Jadi makanya kenapa kalau bisa kita harus menurunkan berat badan, karena untuk menurunkan resiko penyakit-penyakit metabolik tersebut termasuk obesitas. Jadi ya massa lemak yang berlebihannya ini memang dia memicu berbagai penyakit degeneratif. Terus satu lagi tadi, apakah begadang dan merokok bisa memicu diabetes? Itu bisa. Jadi kalau misalnya merokok ini, dalam merokok ini atas nikotin itu bisa secara kontinu atau perlahan, itu pelan-pelan bisa merusak sel pankreas. Ada beberapa penelitiannya juga pernah saya baca. Jadi memang konsumsi rokok dalam jumlah lama atau jumlah lebih banyak, atau semakin banyak rokok yang kita kita menggunakan rokok atau kita konsumsi rokok, sama kita misalkan sudah makin lama kita merokok, itu resiko diabetesnya makin tinggi. Kalau untuk begadang kenapa juga meningkatkan resiko diabetes? Karena kalau begadang itu kan kadang-kadang kita gampang lapar ya. Ada hormon lah yang namanya grelin dan leptin. Ini yang mengatur lapar kenyangnya kita. Nah, kalau kita melek terus, kita begadang terus, otomatis hormon ini jadi nggak seimbang. Jadi istilahnya kita bawaannya lapar. Jadi, nah itu yang kadang-kadang dan kadang-kadang pola makan pas begadang ini kan kayak nyemil. Bukan, kita kan nggak mungkin makan sayur ya kalau begadang, kan pasti makanan yang tinggi gula, tinggi lemak. Nah itu yang jangka panjangnya bisa menjadi diabetes. Lanjut ya dok. Okay. Dok, untuk buah dan sayuran apa saja yang baik untuk penderita diabetes? Oke, untuk buah dan sayur, kalau untuk buah tentunya kita usahakan buah yang tidak terlalu manis, sama pilihlah buah yang warna-warninya mencolok. Jadi buah itu kan sebenarnya terdiri dari fruktosa.
fruktosa ini kan memang tidak berbahaya untuk sebenarnya tidak berbahaya untuk diabetes. Cuma kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, dia juga akan dikonversi menjadi lemak dan menjadi gula gitu. Jadi sebaiknya memang pilihlah jenis-jenis buah yang mengandung serat lebih tinggi, tapi yang kadar fruktosanya pun jangan terlalu tinggi. Jadi misal seperti apel atau misalnya jeruk, melon. Jadi yang emang kita tahu memang tidak terlalu manis. Jangan kita pilih buah yang misalnya kadar kemanisannya itu berlebihan. Terus satu lagi, buah juga jangan di jus atau di blender, karena kalau misalkan kita konsumsi buahnya kita jus atau blender, seratnya itu rusak gitu. Kalau seratnya rusak atau seratnya hancur, yang kita konsumsi itu cuma sisa gula dan vitaminnya aja. Jadi justru seratnya ini kan yang kita perlukan untuk menjaga kestabilan kadar gula darah. Jadi kalau kita sudah mengubah bentuk buah tersebut menjadi jus atau blender buah, nah itu sebenarnya kita udah menghilangkan manfaat buah tersebut. Seperti itu. Nah untuk sayur, semua jenis sayur itu baik sih untuk diabetes ya. Karena sayur ini kan sebenarnya dia kalau kita mengkonsumsi tinggi makanan yang tinggi serat atau porsi sayurnya banyak, otomatis pengosongan dalam lambung itu kan berjalan lebih lambat, dan otomatis kadar gula darah kita akan lebih stabil. Jadi misalkan kita makan nasi dengan sayur yang cukup besar, kalau misalkan kita makan nasi aja mungkin kita akan lihat kadar gula darah kita akan lebih cepat tinggi gitu, akan lebih cepat naiknya dan cepat turun pula. Tapi kalau kita mengkonsumsi sayur yang cukup banyak, dia akan lebih menstabilkan gula darah dan turunnya pun lebih landai. Tapi jenis sayuran apa saja baik, tapi lebih baik lagi kalau sayurannya ini dikonsumsi dengan jenis yang lebih bervariasi. Bervariasi itu jadi nggak cuma makan satu macam aja. Jadi ada beberapa jenis sayur yang kita konsumsi sekaligus. Misalnya kayak kita makan capcay atau kita makan gado-gado atau misalnya urap, itu kan sayurannya macam-macam ya. Nah itu manfaatnya akan lebih banyak karena jenis serat yang kita konsumsi juga lebih bervariasi dan vitamin yang kita dapatkan juga jenisnya lebih banyak gitu. Berarti memang lebih baik jangan di jus ya dok? Langsung aja dipotong, kita makan langsung, kita kunyah. Dengan mengunyah makanan pun sebenarnya kita merangsang sekresi dari hormon pencernaan dan hormon insulin. Jadi memang lebih baik dikunyah gitu. Lanjut ya dok, dari Instagram Askiyayasa. Dok, maaf tanya, kalau diet untuk hipertensi dan kolesterol tinggi bagaimana ya dok? Kalau diet untuk hipertensi dan kolesterol tinggi, jadi kalau untuk hipertensi ini biasanya kan dipengaruhi oleh konsumsi garam dan lemak. Jadi yang kita harus batasi adalah makanan yang tinggi garam dan tinggi lemak. Tinggi lemaknya ini terutama yang lemak jenuh gitu. Jadi lemak jenuh itu seperti apa? Misalnya kayak goreng-gorengan, yang tinggi santan, atau daging merah, atau misalnya kayak misal daging sapi atau misalnya daging kambing. Jadi itu yang istilahnya kita kurangi. Jadi perbanyaknya apa? Jadi perbanyaknya ini dari lemak yang sehat. Lemak yang sehat tuh misalnya dari buah alpukat, dari kacang-kacangan, dari biji-bijian, atau misalnya dari daging ini misalnya dari telur omega 3 atau ikan laut dalam, atau misalnya dari dada ayam tanpa kulit. Jadi kita mencarinya ini dari sumber proteinnya ini yang rendah lemak, atau setidaknya lemaknya sumber lemak sehat gitu. Terus ya garamnya dibatasinya segimana sih? Jadi sebenarnya kalau anjurannya sih pembatasan garam itu adalah dalam satu hari 1 sendok teh peres. Jadi 3 kali makan cuma bolehnya ya sejumput garam saja gitu. Jadi nggak boleh. Jadi cuman kan bingung ya, kadang-kadang kita gimana sih mengatur makan, membatasi garam cuma segitu. Paling gampang memang kita sekali masak, misalkan kita masak tanpa garam, tapi untuk pasien
misalkan pasien yang menderita hipertensi dan kolesterol, garamnya diberikan terpisah gitu. Jadi misalkan kan biasanya kita masak pasti untuk sekeluarga, kayaknya penggabungan, nggak mungkin masak satu khusus buat satu orang. Jadi misal kita masak tanpa garam, jadi misalkan untuk pasien yang hipertensi ini kita tambahkan garamnya hanya 1/3 sendok teh peres sekali makan. Tapi untuk keluarga yang lain menambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Juga membatasi misalkan cemilan-cemilan yang tinggi garam, atau misalkan membatasi makanan instan atau fast food. Karena makanan instan atau fast food ini kebanyakan memang tinggi lemak jenuh sama tinggi garam. Jadi kita jangan sering-sering jajan sembarangan lah istilahnya gitu ya. Atau juga harus memperhatikan, kalau misalnya kita beli makanan di swalayan, kita harus memperhatikan komposisi makanannya. Jadi nutrition index ini kita harus baca. Jadi apakah memang dia mengandung kolesterol tinggi atau apakah dia kadar garamnya tinggi, itu kita harus rajin baca-baca lah. Jadi kita nggak salah pilih jenis cemilan seperti itu. 2 pertanyaan lagi ya dok. Dari YouTube Lula, dok saya sedang menjalani diet detox, di mana hanya diperbolehkan konsumsi buah saja selama 3 hari. Apa itu diperbolehkan dok? Kalau untuk jangka waktu pendek boleh. Tapi untuk jangka waktu panjang sebaiknya jangan. Jadi misalkan selama 3 hari hanya makan buah aja boleh. Tapi sudah 3 hari itu pola makannya seperti apa sih? Nah kadang-kadang kan selama 3 hari itu kan kita cuma buah, memang pasti berat badan agak turun ya. Cuman memang kadang-kadang efek sampingnya mungkin agak lemes, cepat lapar. Tapi seudah 3 hari tersebut kita harus kembali ke pola makan gizi seimbang. Jangan istilahnya udah 3 hari detox, 3 berikutnya makannya jorok lagi gitu. Itu percuma, sama aja bohong. Jadi misalkan setelah 3 hari diet buah, diet detox, berikutnya mungkin seminggu misalnya dietnya kembali ke diet seimbang. Jadi tidak lebih banyak mengkonsumsi sayur, membatasi porsi karbohidrat, memilih jenis protein yang rendah lemak. Terus tetap dengan rutin berolahraga atau misalkan rajin beraktivitas fisik. Untuk detox ini saya tidak menyarankan jangka panjang ya Dokter Tia. Ya karena apa? Karena kan pola makan buah ini kan hanya berisi serat dan gula saja, biarpun tanpa penambahan gula, jadi maksud fruktosa. Kalau jangka panjang dia justru akan menurunkan massa otot, menyebabkan lemas, menyebabkan defisiensi berbagai jenis vitamin dan mineral lainnya. Jadi untuk diet-diet seperti ini hanya boleh dijalankan jangka pendek itu. Berarti memang baiknya konsul ke dokter ya dok ya. Ya, untuk jenis diet terbaik ya, apa sih yang buat kita bisa jalankan jangka panjang. Berapa lama misalkan diet detox itu berapa lama. Ya. Vegetarian berapa lama gitu. Betul. Ya dok ya. Lanjut ya dok ya. Untuk pertanyaan terakhir dari Instagram Tiananda Mulia, dok seberapa pentingnya screening dan MCO rutin dan pemeriksaan HbA1c bagi penderita diabetes? Kalau screening udah pasti sangat penting ya. Jadi terutama pada misalnya pada orang atau pasien yang memang memiliki riwayat atau resiko tinggi lah penyakit metabolik atau diabetes. Misalkan dalam keluarganya orang tuanya ada diabetes. Kalau bisa ya jangan nunggu tua dulu dia baru screening atau medical check up. Tapi misalkan sudah umur 30 atau menjelang 40, lakukanlah medical check up. Nah untuk atau misalkan baru umur 20 atau 30 tapi berat badannya udah over gitu, boleh mulai lebih awal untuk medical check up. Jadi jangan menunggu ada penyakit atau menunggu ada keluhan baru medical check up, tapi lakukan sedini mungkin, terutama mungkin pada orang-orang atau pada pasien yang memiliki resiko tinggi di keluarganya gitu. Nah untuk pemeriksaan HbA1c itu bisa dikerjakan setiap 3 bulan sekali. Tapi untuk misalnya misalkan kalau diabetes sudah terkontrol, misalnya pada pasien diabetes yang misalnya HbA1c-nya sudah kembali ke angka normal atau kurang dari 6,5, itu mungkin bisa diperiksakan agak jauh, misalnya tiap 6 bulan sekali. Tapi kalau yang masih baru atau penderita diabetes baru, disarankan diperiksakan setiap 3 bulan sekali, seperti itu. Untuk sesi pertanyaan sudah selesai dok. Mungkin ada pesan dan kesan dok untuk PDKT kita hari ini dok.
kayak pesan saya sih itu kembali lagi kalau misalkan kita mau diet, motivasi kita awal mau diet tuh apa sih? Mau cantik aja apa mau sehat gitu ya. Jadi kalau mau cantik aja gampang gitu, cepet bisa. Tapi kalau mau sehat itu susah, ya kan? Kalau mau cantik, kita turunkan juga pasti cantik. Tapi kalau mau sehat jangka panjang itu kan susah. Jadi yang penting itu pilihlah diet yang kita bisa jalankan jangka panjang. Jadi seperti diet detox itu tidak disarankan jangka panjang, hanya disarankan misalkan 3 hari atau maksimal 1 minggu. Tapi berikutnya gimana? Apa mau kembali lagi ke pola makan yang jorok atau sembarangan, atau kita kembalikan ke pola makan gizi seimbang yang lebih sehat dan kita bisa jalankan jangka panjang. Itu jadi sebaiknya sih kita pilihlah diet terbaik untuk kita apa. Atau misalkan dok saya sudah biasa puasa Senin Kamis, oh berarti bisa kita jalankan diet intermittent gitu. Jadi pilihlah jenis diet yang memang kita bisa jalankan jangka panjang atau kalau bisa malah seumur hidup. Jadi biar untuk mempertahankan kesehatan kita sendiri. Jadi jangan cuma ngikutin tren aja gitu ya dok ya. Ya tanpa tahu ya dok sampingnya apa. Iya, karena diet pun kadang-kadang diet yang sembarangan ternyata efek sampingnya juga banyak gitu. Dok. Mungkin menarik sekali ya PDKT pagi ini dok. Yeah. Kalau misalkan nanti memang ada yang mau ditanya lebih lanjut, bagaimana dok untuk dietnya, nanti bisa kita ke Poli Dokter Imelda saja ya dok ya. Ya di Poli Fusia hari Senin dan hari Jumat. Oh ya dok, baik dok. Lalu selanjutnya kita umumkan untuk pemenang giveaway dok ya. Iya silakan. Jadi pertanyaannya yang pertama dari Instagram Tia Ananda Mulia. Lalu yang kedua dari YouTube Lula, yang ketiga dari Instagram Askia ya. Terima kasih telah bergabung di podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.